Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuriatul Laila dengan NIM 1901030097, kelas D semester 5, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Bapak Ervin Effendi MPD, yaitu materi tentang karakteristik dan penyusunan soal matematika HOTS. Baiklah, sebelum saya memaparkan materi karakteristik dan penyusunan soal matematika HOTS, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa maksud dari soal-soal HOTS itu sendiri. Nah, maksud dari soal-soal HOTS yaitu instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Nah, soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan yaitu yang pertama transfer satu konsep ke konsep lainnya, yang kedua memproses dan menerapkan informasi, yang ketiga mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, yang keempat menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan yang kelima menelaah ide dan informasi secara kritis. Meskipun demikian, soal-soal yang berbasis HOTS tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal mengingat. Langsung saja pada pembahasan karakteristik soal HOTS. Jadi di sini ada 3 macam karakteristik dari soal HOTS. Yang pertama yaitu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang kedua berbasis permasalahan kontekstual, dan yang ketiga menggunakan bentuk soal beragam. Nah, karakteristik dari soal HOTS yang pertama tadi yaitu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan salah satu kompetensi penting dalam dunia modern sehingga wajib dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah, tingkat kesukaran dalam butir soal tidak sama dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sebagai contoh, untuk mengetahui arti sebuah kata yang tidak umum, mungkin memiliki tingkat kesukaran yang sangat tinggi, tetapi kemampuan untuk menjawab permasalahan tersebut tidak termasuk higher order thinking skill. Dengan demikian, soal-soal HOTS belum tentu soal-soal yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi. Selanjutnya, karakteristik yang kedua dari soal HOTS yaitu berbasis permasalahan kontekstual. Nah, soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini ada 5 karakteristik asesmen kontekstual yang singkat, yaitu yang pertama, relating. Nah, asesmen terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Yang kedua, experiencing. Nah, asesmen yang ditekankan kepada penggalian, penemuan, dan penciptaan. Yang ketiga, applying. Asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang nyata. Yang keempat, communication. Nah, asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mampu mengomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Yang kelima, transferring. Nah, asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Nah, jadi di sini juga ada ciri-ciri asesmen kontekstual yang berbasis pada asesmen autentik. Nah, jadi di sini ada 3 ciri-ciri asesmen kontekstual yang berbasis pada asesmen autentik. Yang pertama, peserta didik mengonstruksi responnya sendiri, bukan sekadar memilih jawaban yang tersedia. Kemudian yang kedua, tugas-tugas merupakan tantangan yang dihadapkan dalam dunia nyata.
Yang ketiga, tugas-tugas yang diberikan tidak hanya memiliki satu jawaban tertentu yang benar, tetapi memungkinkan banyak jawaban benar atau semua jawaban benar. Selanjutnya, karakteristik dari soal HOTS yang ketiga tadi yaitu menggunakan bentuk soal beragam. Nah, terdapat beberapa alternatif bentuk soal yang dapat digunakan untuk menulis butir soal HOTS. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Nah, pada umumnya soal-soal HOTS menggunakan stimulus yang bersumber pada situasi nyata. Soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal dan pilihan jawaban option. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh. Kunci jawaban ialah jawaban yang benar atau paling benar. Nah, kemudian pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar, namun memungkinkan seseorang terkecoh untuk memilihnya apabila tidak menguasai bahannya atau materi pelajarannya dengan baik. Kemudian jawaban yang diharapkan atau kunci jawaban umumnya tidak termuat secara eksplisit dalam stimulus atau bacaan. Peserta didik diminta untuk menemukan jawaban soal yang terkait dengan stimulus atau bacaan menggunakan konsep-konsep pengetahuan yang dimiliki serta menggunakan logika atau penalaran. Nah, jawaban yang benar diberikan skor 1 dan jawaban yang salah diberikan skor 0. Alternatif bentuk soal yang kedua yaitu pilihan ganda kompleks. Nah, soal bentuk pilihan ganda kompleks bertujuan untuk menguji pemahaman peserta didik terhadap suatu masalah secara komprehensif yang terkait antara pernyataan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana soal pilihan ganda biasa, soal-soal HOTS yang berbentuk pilihan ganda kompleks juga memuat stimulus yang bersumber pada situasi kontekstual. Peserta didik diberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan stimulus atau bacaan. Lalu peserta didik diminta memilih benar atau salah atau iya atau tidak pernyataan-pernyataan yang diberikan tersebut terkait antara satu dengan yang lainnya. Susunan pernyataan benar dan pernyataan salah agar diacak secara random, tidak sistematis mengikuti pola tertentu. Susunan yang terpola sistematis dapat memberikan petunjukan kepada jawaban yang benar. Apabila peserta didik menjawab benar pada semua pernyataan yang diberikan diberikan skor 1, atau apabila terdapat kesalahan pada salah satu pernyataan maka diberikan skor 0. Kemudian alternatif bentuk soal yang ketiga yaitu isian singkat atau melengkapi soal isian singkat, yaitu soal yang menuntut peserta tes untuk mengisi jawaban singkat dengan cara mengisi kata, frase, angka, atau simbol. Nah, karakteristik soal isian singkat atau melengkapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian kalimat yang harus dilengkapi sebaiknya hanya satu bagian dalam ratio butir soal, dan paling banyak 2 bagian supaya tidak membingungkan siswa. Kemudian yang kedua, jawaban yang dituntut oleh soal harus singkat dan pasti, yaitu berupa kata, frase, angka, simbol, tempat, atau waktu. Jawaban yang benar diberikan skor 1 dan jawaban yang salah diberikan skor 0. Selanjutnya alternatif bentuk soal yang keempat yaitu jawaban singkat atau pendek soal. Dengan bentuk jawaban singkat atau pendek adalah soal yang jawabannya berupa kata, kalimat pendek, atau frase terhadap suatu pertanyaan. Nah, karakteristik soal jawaban singkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kalimat pertanyaan langsung atau kalimat perintah. Yang kedua, pertanyaan atau perintah harus jelas agar mendapat jawaban yang singkat. Kemudian yang ketiga, panjang kata atau kalimat yang harus dijawab oleh siswa pada semua soal diusahakan relatif sama. Yang keempat, hindari penggunaan kata, kalimat, atau frase yang diambil langsung dari buku teks, sebab akan mendorong siswa untuk sekadar mengingat atau menghafal apa yang tertulis di buku. Nah, setiap langkah atau kata kunci yang dijawab benar diberikan skor 1 dan jawaban yang salah diberikan skor 0. Alternatif bentuk soal yang terakhir atau yang kelima yaitu uraian. Nah, soal bentuk uraian adalah suatu soal yang jawabannya menuntut siswa untuk mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut menggunakan kalimatnya sendiri dalam bentuk tertulis. Nah, dalam menulis soal bentuk uraian, penulis soal harus mempunyai gambaran tentang ruang lingkup materi yang ditanyakan dan lingkup jawaban yang diharapkan. Ke dalam
ke dalam dan panjang jawaban atau rincian jawaban yang mungkin diberikan oleh siswa. Dengan kata lain, ruang lingkup ini menunjukkan kriteria luas atau sempitnya masalah yang ditanyakan. Di samping itu, ruang lingkup tersebut harus tegas dan jelas tergambar dalam rumusan soalnya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Nah, untuk menulis butir soal HOTS, penulis soal dituntut untuk dapat menentukan perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan dasar pertanyaan dalam konteks tertentu sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Nah, selain itu, uraian materi yang akan ditanyakan tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Oleh karena itu, dalam penulisan soal HOTS dibutuhkan penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidikan. Berikut ini saya akan paparkan langkah-langkah penyusunan dari soal-soal HOTS. Yang pertama yaitu menganalisis kompetensi dasar yang dapat dibuat soal-soal HOTS. Nah, terlebih dahulu guru-guru memilih kompetensi dasar yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS. Tidak semua kompetensi dasar dapat dibuatkan model-model soal HOTS. Guru-guru secara mandiri atau melalui forum NGMP dapat melakukan analisis terhadap kompetensi dasar yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS. Langkah penyusunan soal HOTS yang kedua yaitu menyusun kisi-kisi soal. Nah, kisi-kisi penulisan soal-soal HOTS bertujuan untuk membantu para guru dalam menulis butir soal HOTS. Secara umum, kisi-kisi tersebut diperlukan untuk memandu guru dalam memilih kompetensi dasar yang dapat dibuat soal-soal HOTS, memilih materi pokok yang terkait dengan kompetensi dasar yang akan diuji, merumuskan indikator soal, dan yang terakhir menentukan level kognitif. Langkah yang ketiga yaitu memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Nah, stimulus yang digunakan hendaknya menarik, artinya mendorong peserta didik untuk membaca stimulus. Stimulus yang menarik umumnya baru, belum pernah dibaca oleh peserta didik. Sedangkan stimulus kontekstual berarti stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, menarik, mendorong peserta didik untuk membaca. Dalam konteks ujian sekolah, guru dapat memilih stimulus dari lingkungan sekolah atau daerah setempat. Langkah penyusunan soal-soal HOTS yang keempat yaitu menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Nah, butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal HOTS. Kaidah penulisan butir soal HOTS agak berbeda dengan kaidah penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aspek materi, sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Setiap butir soal ditulis pada kartu soal sesuai format terlampir. Kemudian langkah yang terakhir yaitu membuat pedoman penskoran atau disebut dengan rubrik atau kunci jawaban. Setiap butir soal HOTS yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman penskoran atau kunci jawaban. Nah, pedoman penskoran dibuat untuk bentuk soal uraian, sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks. Selanjutnya pada video ini saya akan memberikan satu contoh soal HOTS yang dimana soalnya berbunyi pada sebuah kompetisi sepak bola yang diikuti oleh 38 tim, penentu tim juara adalah berdasarkan perolehan poin terbanyak dengan ketentuan perolehan poin sebagai berikut. Yang pertama, tim yang menang memperoleh poin 3, yang kedua, jika pertandingan seri masing-masing tim memperoleh poin 1, yang ketiga yaitu tim yang kalah memperoleh poin kosong. Nah, tabel berikut memuat posisi sementara 6 tim teratas dari total 38 tim dengan sisa 5 kali pertandingan. Bisa dilihat pada tabel ini. Kemudian setiap tim tersebut akan saling bertemu pada 5 pertandingan sisa. Pernyataan yang tepat berdasarkan data tersebut adalah yang pertama, tim A akan menjadi juara hanya dengan memenangkan 3 kali pada pertandingan sisa dan salah satunya menang atas tim B.
Kemudian yang kedua, tim B akan menjadi juara hanya dengan memenangkan 4 kali pertandingan sisa dan salah satunya memenangkan atas tim A. Kemudian yang ketiga, jika tim C memenangkan semua pertandingan sisa, maka posisi tim B masih mungkin berada di atas tim C. Yang keempat, jika tim B selalu seri pada semua pertandingan sisa, maka tim E tidak mungkin berada di atas tim C. Yang kelima, yaitu tim F akan menjadi juara jika memenangkan semua sisi pertandingan dan tim A selalu kalah pada semua sisa pertandingan. Itulah video pemaparan materi tentang karakteristik dan penyusunan soal matematika HOTS. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.